Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbankan syariah. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Sejarah perbankan syariah di Indonesia diawali karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Dan menurut Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, pernah menyatakan kalau umat Islam di Indonesia terpaksa menggunakan jasa bank konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba. Sehingga pada tanggal 1 Juni 1983, pemerintah mengeluarkan deregulasi yang menimbulkan kemungkinan bank mengambil untung dari bagi hasil sistem kredit. Akan tetapi, pemerintah menganggap bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya guna menunjang pembangunan. Dan pada tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Dan ini merupakan cikal bakal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank Muamalat ini lahir dari sektor swasta karena kurangnya dukungan dari pemerintah yang kurang optimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendorong perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia yang menyebabkan pada tahun 2000-an mulai muncul bank-bank syariah sebagai peningkat sektorial. Selain sistemnya yang mudah, perbankan syariah menggunakan sistem mudharabah. Pengertian bank syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Prinsip atau hukum bank syariah. Yang pertama yaitu mudharabah, kedua Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang, yang ketiga unsur gharar, ketidakpastian tidak diperbolehkan, yang keempat investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam, dan yang kelima yaitu pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan. Yang selanjutnya yaitu fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua yaitu bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga yaitu bank syariah bisa menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Ditinjau dari aspek fungsi dan kegiatan bank, bank konvensional fungsinya sebagai intermediasi dan kegiatan banknya sebagai jasa keuangan. Sedangkan bank syariah yaitu intermediasi, manajer investasi, investor, sosial, dan jasa keuangan. Prinsip dasar operasi, bank konvensional bebas nilai, uang sebagai komoditi, dan bunga. Bank syariah yaitu tidak bebas nilai, uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi, bagi hasil jual beli dan sewa. Sumber likuiditas jangka pendek pada bank konvensional yaitu pasar uang dan bank sentral, bank syariah yaitu pasar uang syariah dan bank sentral. Risiko usaha, bank konvensional sebagai risiko, bank tidak terkait langsung dengan debitur, sedangkan bank syariah dihadapi bersama antara bank dan nasabah. Struktur organisasi pengawas, bank konvensional dewan komisaris, sedangkan bank syariah yaitu ada dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan syariah nasional. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bank syariah. Jenis-jenis bank syariah di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu bank umum syariah. Bank umum syariah yaitu bank syariah yang dalam aktivitas usahanya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.
Contohnya seperti PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah. Yang kedua yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini merupakan bank yang dalam aktivitasnya tidak menghimpun dana masyarakat berbentuk giro, sehingga tidak menerbitkan cek dan blayet giro, seperti PT BPRS Amanah Rabaniyah, PT BPRS Buana Mitra Perwira, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu unit usaha syariah. Unit usaha syariah ini merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang mempunyai fungsi untuk kantor induk dan unit kantor cabang yang melakukan aktivitas usaha menurut prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu produk bank syariah. Produk bank syariah di sini ada 3, yaitu produk penyaluran dana, menggunakan prinsip jual beli, yaitu keuntungan bank dijabarkan di depan dan juga harga yang dijual. Dalam prinsip ini ada 3 jenis jual beli, yaitu dengan pembiayaan bai al-murabahah, bai al-salam, dan bai al-istisna. Yang selanjutnya menggunakan sewa ijarah. Sewa ijarah di sini kesepakatan pemindahan hak tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Di sini menggunakan 2 prinsip, yaitu prinsip bagi hasil syirkah, yaitu dengan prinsip musyarakah dan mudarobah. Yang selanjutnya yaitu penghimpunan dana menggunakan prinsip wadiyah dan prinsip mudarobah. Yang selanjutnya produk jasa perbankan. Di sini adalah sarf dan ijarah. Sarf di sini berarti adalah aktivitas jual beli mata uang yang tidak sama tetapi harus dilaksanakan di waktu yang sama. Dan yang selanjutnya yaitu ijarah, yaitu aktivitas menyewakan simpanan atau safe deposit box. Sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.